杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. 好一个不屈之！ Pada saat ini wajah Yiwuji membeku dan seteguk darah menyembur keluar dan tak terkendali. Saat itu dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang. Jelas dia tak pernah membayangkan bahwa seorang ahli tingkat raja kekosongan tingkat kedua seperti Yang Ke bisa begitu pengecut. Dibandingkan dengannya, Li Moming tampak jauh lebih bisa diandalkan. Bahkan persetujuan Yang Ke yang langsung mengejutkan Li Moming. Kata-kata persuasi dan permohonannya yang telah dipersiapkan sama sekali tidak berguna. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudara Yang memang orang yang sangat berintegritas. Jadi saya mengagumi Anda. Nah, Tetua Agung, bagaimana menurut Anda?" Dia berbalik dan menatap Gongsun Liang. Namun Gongsun Liang menyipitkan mata ke arah Yang Ke dan berkata dengan suara berat, "Hentikan pertempuran dan berdamailah." "Tentu saja." Li Moming sangat gembira, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Gongsun Liang berkata, "Tapi Yang Mulia Yang telah membunuh begitu banyak anak buah saya, jadi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja." Li Moming merutkan kening, semburat ketidaksenangan terpancar di wajahnya, bertanya-tanya mengapa Gongsun Liang begitu tidak fokus. "Lalu, bagaimana menurut Anda?" Yang Ke mengangkat alisnya, matanya bertemu pandang dengan Gongsun Liang. "Sebagai seorang yang mulia, Anda sama sekali tidak peduli dengan nyawa murid-murid bintang ungu. Bagaimana mungkin Anda bisa memegang posisi yang mulia, yang dipuja oleh jutaan orang bintang ungu?" Gongsun Liang mendengus dingin. "Tolong, kembalikan token yang mulia kepada bintang ungu. Bintang ungu saya tidak membutuhkan yang mulia seperti Anda." Ekspresi Li Moming sedikit berubah. Mendengar kata-kata ini, ia melirik Gongsun Liang dan ekspresi rumit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menghela nafas dan tetap diam. Dengan pikiran yang licik, ia secara alami melihat niat Gongsun Liang yang sebenarnya. Meskipun mediasinya berhasil mendamaikan kedua pria itu, niscaya masih ada dendam di antara mereka. Terlebih lagi Yang Ke berada di pihak Yiwuji. Jika Gongsun Liang ingin sepenuhnya mengendalikan bintang ungu, ia harus menyingkirkan faktor yang tidak menguntungkan ini. Jika tidak, Gongsun Liang tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Karena alasan inilah Gongsun Liang mengajukan usulan ini. Namun usulan ini jelas menghina. Tidak jelas apakah Yang Mulia akan menerimanya. Jika ia marah dan menyerang lagi, segalanya akan sangat sulit. Li Moming khawatir mengamati dengan seksama sikap Yang Ke. Siap untuk campur tangan jika terjadi kesalahan dan meredakan situasi. Memungkinkan semua orang untuk berdiskusi dengan baik. Tanpa diduga, Yang Ke tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Jadi itu saja? Sempurna. Lagi pula saya tidak ingin menjadi yang mulia. Karena Tetua Agung menginginkan token yang mulia, ambillah." Setelah itu, ia dengan santai melemparkan sebuah token ke arah Gongsun Liang. Dengan cerdik, Gongsun Liang meraihnya, dan setelah memeriksanya lebih dekat, menyadari bahwa itu memang token yang mulia. Ia membeku di tempat. Ia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengabaikan token yang mulia dan memberikannya hanya karena ia memintanya. Ia sempat tak percaya. Ia sebenarnya tidak ingin mencabut status yang mulia dari Yang Ke. Ia hanya mundur untuk mengajukan permintaan lain, karena kerjasama Yang Ke telah mengajukan rencananya. Tapi Gongsun Liang tidak tahu harus berkata apa. "Saudara Yang, benar-benar orang yang riang. Saya sangat mengagumi Anda." Li Moming menatap Yang Ke seperti monster. Ia kemudian menoleh ke Gongsun Liang dan berkata, "Benar Tua Agung, saudara Yang telah mengembalikan token yang mulia. Masalah hari ini,
Ini belum selesai. Gong Sun Liang menyela Li Moming dengan lambaian tangannya. Ia menatap Yang Ke dengan tajam dan berkata, meskipun token yang mulia telah dikembalikan, saya tidak bisa begitu saja melepaskannya karena telah membunuh begitu banyak orang. Anda belum selesai. Yang Ke hanya bisa mencibir. Ia sama sekali tidak peduli dengan token mulia bintang ungu. Ia datang ke bintang ungu semata-mata demi token kaisar bintang. Sekarang setelah memilikinya, ia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Jadi token mulia tidak berguna baginya. Jadi jika Gong Sun Liang menginginkannya, ia akan melepaskannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan terus mengomel yang membuat Yang Ke sangat kesal. Kemudian Gong Sun Liang berkata, membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa. Dan ini wajar. Namun Anda sangat kuat dan saya tidak yakin bisa membunuh Anda. Bagaimana kalau begini? Anda beri saya kompensasi sejumlah uang dan harta agar saya bisa menjelaskannya kepada orang-orang di bawah. Yang Ke tak kuasa menahan senyum. Menatap Gong Sun Liang dengan penuh minat. Kompensasi? Lalu Anda ingin saya memberi kompensasi apa? Ekspresi Gong Sun Liang tampak serius saat ia menatap Yang Ke. Kemudian bibirnya bergerak sedikit. Li Moming dengan wajah muram menajamkan telinganya, mencoba menguping tetapi gagal. Tak menyadari tuntutan Gong Sun Liang, ia tiba-tiba merasa tak berdaya. Ia merasa lebih baik mengakhiri masalah ini hari ini. Ia akan membalas budi Gong Sun Liang dan menghindari konfrontasi dengan Yang Ke. Siapa yang tahu apa yang memarasuki Gong Sun Liang hingga begitu serakah. Dia yakin kompensasi yang dituntut Gong Sun Liang dari Yang Ke akan sangat berharga. Jika negosiasi gagal, masalah lebih lanjut pasti akan muncul. Jadi dia merasakan gelombang kecemasan, namun juga kewaspadaan. Benar saja setelah pesan rahasia Gong Sun Liang, Yang Ke berkata, jadi, Anda menginginkan barang itu? Saya mengerti. Barang yang diinginkan Gong Sun Liang adalah kristal pikiran kekosongan yang ia peroleh di pelelangan setengah bulan yang lalu. Pria tua itu pasti merasakan keunikan barang lelang misterius itu. Dia mungkin sudah merenungkannya selama berhari-hari, dan dia mungkin tahu persis apa isinya. Itulah sebabnya dia menuntutnya sekarang. Serahkan benda itu dan saya akan melepaskan Anda, kata Gong Sun Liang dengan suara berat. Bagaimana kalau saya tidak mau? Yang Ke melototinya. Gong Sun Liang berkata pelan. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik sebelum bicara. Meskipun Anda kuat, jika saudari Li dan saya bergabung, kami mungkin bisa mengalahkan Anda. Apa Anda benar-benar ingin melawan saya sampai akhir? Lelucon. Yang Ke tertawa. Anda terlalu menuntut. Anda menginginkan benda itu dari saya. Kalau begitu, ambillah sendiri. Dan saya ingin tahu apakah Anda mampu melakukannya. Li Moming tahu bahwa pembicaraan telah gagal ketika dia melihat ini. Dia merasa sakit kepala dan minggir dengan cemberut. Kalau begitu, tidak ada gunanya bicara lagi. Sudah Li, ikuti saya. Gong Sun Liang meraung dan energi suci di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan dan sebuah harta rahasia berbentuk pedang pendek muncul dengan santai. Ia meraih gagang pedang dan menyerbu maju. Ia adalah seorang raja kekosongan yang kuat, kultivator tingkat 2, yang stagnan di alam ini selama bertahun-tahun. Jadi kekuatannya luar biasa. Saat ia melepaskan harta rahasianya, kemudian sebuah medan domain berputar di sekelilingnya. Dengan ganas menekan Yang Ke. Seketika ruang di sekitar Yang Ke menjadi sangat kental. Bahkan aliran energi spiritual dari langit dan bumi akan berhenti. Tiba-tiba dia melayang di atas Yang Ke dan menebas dengan pedangnya. Segera pedang pendek itu meletus dengan cahaya menyilaukan dan gelombang energi yang mengerikan. Seolah membelah langit dan bumi menjadi dua. Bahkan momentumnya juga sungguh menakjubkan. Namun Yang Ke berdiri diam, menatapnya dengan dingin. Tepat saat serangan itu hendak mencapainya, ia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Sebuah pedang tulang naga tanpa bilah muncul di telapak tangannya, menangkisnya dari atas, yang menyebabkan sebuah ledakan keras bergema, dan dari titik di mana kedua harta rahasia berbentuk pedang itu bersentuhan. Kekuatan dahsyat terpancar keluar, menciptakan lingkaran cahaya yang luas dan terlihat.
Gong Sung Liang, sang penyerang, memucat, matanya hampir melotot saat ia menatap Yang Ke. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun sebelumnya ia pernah berhadapan dengan Yang Ke, itu hanyalah pertarungan gulat, bukan pertarungan kekuatan penuhnya. Namun sekarang, demi mendapatkan kristal pikiran kekosongan dan mencapai tingkat ketiga Raja Kekosongan tertinggi, Gong Sung Liang sama sekali tidak menahan diri. Serangan ini memang menggunakan kekuatan penuhnya, namun dengan mudah ditangkis. Lebih jauh lagi, kekuatan yang nyaris tak tertahankan melonjak dari lawan, mengubahnya menjadi perahu kecil yang terombang-ambing sendirian di tengah badai yang mengamuk. Terancam terbalik kapan saja oleh ombak yang menghantam. Gong Sung Liang ketakutan. Sambil berjuang menahan gempuran energi Yang Ke, ia menggeram. Saudara Li, kenapa Anda tidak menyerang? Jelas dia tak punya pilihan selain meminta bantuan Li Moming, yang membuat Li Moming meringis. Kenapa repot-repot? Tapi dia hanya menggerutu karena ia tak punya pilihan selain melepaskan domainnya sendiri dan mendesak Yang Ke. Bagaimanapun ia masih berutang budi pada Gong Sung Liang. Dan karena Yang Ke telah mengembalikan token yang mulia, ia tidak lagi menyandang gelar yang mulia bintang ungu. Jadi ia tidak ragu untuk menyerang Yang Ke. Namun ia sungguh tidak ingin melawan seorang prajurit dari wilayahnya sendiri. Jadi ia hanya melepaskan domainnya untuk menguji kekuatan Yang Ke, bukan untuk terlibat dalam pertempuran serius. Dari kiri dan kanan, dua domain Rana Raja Kekosongan tingkat kedua menyerang. Seperti dua gunung yang menekan ke tengah, menghancurkan segalanya di dunia menjadi debu. Dan pusat tekanan itu adalah posisi Yang Ke. Sehingga ini menempatkan Yang Ke di bawah tekanan yang sangat besar. Dan meskipun sebelumnya ia berada di atas angin, ia terpaksa mengalihkan sebagian kekuatannya untuk melawan domain Li Moming. Melihat ini, Gong Sung Liang segera mengambil inisiatif menekan Yang Ke hingga ia hancur. Sambil menekan Yang Ke, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Anak muda, ada pepatah yang mengatakan, mereka yang tahu zaman adalah pahlawan. Serahkan benda itu dan saya akan berhenti mengganggu Anda. Saya bahkan akan menjadikan Anda tamu kehormatan di bintang ungu. Bagaimana? Mengapa Anda terdengar begitu yakin akan kemenangan?" Ekspresi Yang Ke menunjukkan kesulitan, namun sikapnya sangat santai. Saat ia memandang Gong Sung Liang dengan santai, Gong Sung Liang tertawa terbahak-bahak. "Karena saya sudah pasti menang." "Benarkah?" Yang Ke menyeringai, memperlihatkan taring putihnya. Saat kata kedua diucapkan, medan domainnya sendiri meledak keluar. Denyut berdenyut, memancarkan dari jiwanya, dan ruang di sekitarnya tampak kehilangan stabilitasnya, seolah-olah akan hancur. Seperti sebuah batu besar telah dijatuhkan ke danau yang tenang. Kekuatan medan domain Yang Ke membentuk riak-riak yang terlihat menyebar keluar, sehingga suara berderak bergema. Wajah Gong Sung Liang dan Li Moming berubah drastis, kemudian ia berseru, "Bagaimana mungkin?" Dia jelas terkejut saat mengetahui bahwa di bawah tekanan gabungan medan domainnya dan Li Moming, Yang Ke tidak tertekan. Sebaliknya ia meledak dengan sekuat tenaga, menghancurkan medan domain mereka sepotong demi sepotong, yang membuat jantung Gong Sung Liang berdebar kencang. Dia telah naik ke alam Raja Kekosongan 1000 tahun yang lalu dan telah menembus ke tingkat kedua alam Raja Kekosongan 300 tahun sebelumnya. Ia telah terbenam di alam ini selama lebih dari 1000 tahun. Dengan kata lain, medan domainnya telah ditempa selama 1000 tahun penuh, dan ia memiliki pemahaman yang unik tentangnya. Sehingga hanya sedikit di seluruh wilayah bintang yang bisa melampauinya. Bahkan Li Moming pun serupa. Namun sekarang gabungan medan domain mereka lebih lemah daripada milik Yang Ke, dan kekuatan gabungan mereka telah hancur. Apa artinya ini? Itu berarti medan domain Yang Ke lebih kuat daripada mereka berdua. Pengungkapan ini membuat hati Gong Sung Liang merinding, matanya dipenuhi ketakutan dan pupil matanya bergetar. Baru saat itulah ia menyadari bahwa Yang Ke tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ia telah melebih-lebihkan kekuatan Yang Ke sebisa mungkin. Tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. "Tidak bagus!" teriak Li Moming, buru-buru menarik domainnya sendiri dengan wajah pucat pasi. Karena jika domainnya hancur, itu akan merusak fondasinya.
Jika hancur tak tergantikan, kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan ranah dan penurunan kultivasi. Jadi konsekuensi yang tak tertahankan bagi raja kekosongan manapun. Untungnya, ia melihat kesempatan itu dengan cepat, atau bahaya seperti itu akan benar-benar datang. Dengan domainnya ditarik, Gong Sun Liang sendiri tak berdaya menahan kekuatan Yang Ke. Suara ledakan yang deras dan berjatuhan bergema di udara, disertai gelombang getaran. Darah mengucur dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Karena ini adalah tanda domainnya yang telah terkondensasi selama ribuan tahun. Sedang dihancurkan. Bahkan jika Gong Sun Liang selamat dari pertempuran ini, memperbaikinya akan membutuhkan setidaknya 1 abad pengasingan. Tapi itu bukan akhir. Yang Ke menatap Gong Sun Liang begitu dekat, menekan keras dengan pedang tulang naganya, dengan kekuatan yang seakan menyaingi kekuatan ciptaan, yang menyebabkan Gong Sun Liang terlempar mundur bagai karung kain. Tiba-tiba sebuah raungan menggema di langit dan bumi. Raungan naga yang panjang dan jernih menggema. Kemudian pedang tulang naga berubah menjadi naga hijau zeramut raksasa. Mengajunkan tubuhnya yang besar dan melotot dengan mata yang lebih besar dari rumah. Kemudian naga itu mengejar Gong Sun Liang. Rahangnya yang berdarah mengangak seolah siap melahapnya bulat-bulat. Harta karun rahasia tulang naga. Mata Gong Sun Liang hampir melotot. Meskipun ia merasakan keistimewaan pedang tulang naga Yang Ke saat mengunusnya, ia tak pernah membayangkan pedang itu terbuat dari tulang naga. Itu adalah kerangka binatang suci kuno. Harta karun yang terbuat darinya setidaknya tingkat raja kekosongan, tingkat atas. Kekuatan naga itu senyata kehadiran fisiknya, menyerang jiwa dan tubuh Gong Sun Liang, mengirimkan gelombang ketakutan dan teror yang tak terkendali di seluruh tubuhnya. Dan itu adalah ketakutan naluriah. Perasaan yang tak seorang pun dapat tolak saat menghadapi bintang suci kuno. Itu adalah naluri alami dalam darahnya. Gong Sun Liang menggigit lidahnya, memaksa diri untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Ia membentuk mantra dengan tangannya dan energi suci melonjak. Detik berikutnya, pedang pendek harta rahasianya meletus dengan cahaya, berputar-putar dan berubah menjadi seekor ikan hartail raksasa. Makhluk yang menyerupai ikan hartail itu memancarkan warna yang memukau. Taringnya yang rapat seperti gigi gergaji saat menerjang naga hijau raksasa itu. 2 harta rahasia tingkat raja kekosongan itu terwujud dan bertabrakan di udara, mengirimkan gelombang energi dahsyat yang mengguncang seluruh kota bintang ungu, yang menyebabkan bangunan-bangunan di bawahnya seolah telah lapuk selama ribuan tahun, hancur satu demi satu, menembus tanah seperti arus yang luas. Para prajurit alam kembali kekosongan yang telah menyaksikan pertempuran di dekatnya, semuanya terpukul keras. Wajah mereka pucat saat mereka mengerahkan pertahanan mereka, hanya untuk dihancurkan oleh dampak yang mengerikan itu. Hanya beberapa tetua bintang ungu yang mengandalkan kultivasi mereka yang mendalam, tetap berdiri. Dilihat dari ekspresi mereka, menahan dampak dari benturan itu bukanlah tugas yang mudah. Masing-masing memasang ekspresi serius. Namun tak satu pun dari mereka memejamkan mata. Masing-masing dengan cermat mengamati pertempuran yang berlarut-larut itu. Bagaimanapun, bentrokan langsung antara harta rahasia Raja Kekosongan dan kekuatan setingkat prajurit alam Raja Kekosongan adalah pemandangan langka. Dan pelajaran apapun darinya akan sangat bermanfaat. Dalam ledakan energi dahsyat itu, Yang Ke lenyap bagai hantu. Kemudian muncul kembali di hadapan Gong Sun Liang. Anda... Wajah Gong Sun Liang menggelap. Energinya melemah saat ini. Ia tak pernah menyangka Yang Ke akan muncul di hadapannya. Yang Ke tetap diam. Ekspresinya tegas dan penuh tekad. Tinjunya berkilauan dengan cahaya warna-warni saat ia melancarkan pukulan dahsyat ke arah Gong Sun Liang. Tubuh pedang 5 elemen yang tak terhancurkan. Teknik penempaan tubuh yang tak tertandingi ini bersifat ofensif sekaligus defensif. Tak tertembus saat bertahan dan tak terhentikan saat menyerang. Yang Ke mengisi tinjunya dengan ki pedang 5 elemen yang tak terhancurkan. Membuatnya sangat kuat, hampir setara dengan mengenakan harta rahasia tingkat raja kekosongan. Jika pukulan ini mengenai sasaran, Gong Sun Liang pasti akan terluka parah. 5
Lintasan tinju itu tidak cepat, tetapi lintasannya sangat jelas. Namun Konsung Liang tertegun mendapati dirinya tak mampu menangkisnya. Karena ini adalah kekuatan penghancur yang luar biasa. Sebuah serangan yang tak bisa ia lawan apapun yang ia lakukan. Di masa jayanya ia mungkin bisa lolos tanpa cedera. Tetapi sekarang, dengan auranya yang melemah dan medan domainnya yang rusak, bagaimana mungkin ia bisa melawan? Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tinju warna-warni itu membesar di depan matanya. Gelombang ketakutan terukir di hatinya. Di saat kritis ini, sesosok muncul di hadapan Konsung Liang. Tak lain adalah Li Moming. Tapi wajah Li Moming sungguh muram. Ia menepuk dadanya, membuka mulut dan menyemburkan labu anggur. Tanpa pikir panjang ia meraih labu itu, meneguknya, lalu menyemburkannya dengan ganas ke arah Yang Ke. Semburan api biru membentang di antara Yang Ke dan Li Moming, menangkis serangan Yang Ke bagai sungai di langit. Namun api itu tidak panas, melainkan sangat dingin. Saat api itu muncul, seluruh dunia terasa membeku. Cahaya warna-warni di kepalan tangan Yang Ke berkelap-kelip, seolah bisa padam kapan saja. Di saat yang sama, hawa dingin menjalar dari kepalan tangannya, naik dan menusuk jantungnya. Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk bergidik. Menatap labu anggur dan api biru di depannya, tapi mata Yang Ke berbinar saat menyadari bahwa ini tak diragukan lagi adalah harta karun yang luar biasa. Saudara Yang, berhenti! Li Moming buru-buru berbicara, melihat gerakan Yang Ke yang tersendat. Yang Ke menyipitkan mata, mengabaikan Li Moming sambil berbisik. Transformasi naga! Segera lengan Yang Ke tiba-tiba mengembang. Saat Li Moming dan Konsung Liang menyaksikan dengan tak percaya sisik naga yang terbentuk dari esensi suci yang kental tiba-tiba muncul di atasnya. Tangannya yang terulur berubah menjadi cakar naga yang mengerikan. Aura naga suci emas yang terpancar darinya membuat hati kedua pria itu merinding. Pada saat yang sama, sungai api biru yang membentang di antara mereka dengan mudah ditembus. Api biru itu menempel pada sisik naga di lengan Yang Ke, membakar dengan ganas, namun tak mampu melukai siapapun. Mata Li Moming dan Konsung Liang bergetar hebat. Tanpa pikir panjang mereka menyerang secara bersamaan. Menggabungkan kekuatan mereka menjadi serangan dahsyat yang hampir tak lebih lemah dari Raja Kekosongan tingkat ketiga. Mereka melesat ke arah Yang Ke, langsung berhadapan dengan cakar naga yang mengerikan itu. War! Di bawah kehampaan cahaya berkelap-kelip, suara ledakan energi bergema satu demi satu, dan lingkaran cahaya besar menyebar di udara. Pemandangan kehancuran yang akan datang terbentang di depan mata semua orang. Kemudian, tiga sosok terhempas mundur secara bersamaan. Tiba-tiba seluruh kota Bintang Ungu terguncang. Tak terhitung prajurit yang mendongak menyaksikan pertempuran sengit itu. Masing-masing ketakutan dan gelisah. Tapi 99% dari mereka yang tidak tahu apa yang telah terjadi di sana. Tetapi mereka tahu bahwa orang-orang kuat pasti sedang terlibat dalam pertarungan hidup mati. Seperti kata pepatah, ketika gerbang kota terbakar, ikan-ikan di kolam pun ikut terbakar. Tentu saja mereka tidak ingin terlibat. Dalam sekejap tak terhitung orang bergegas menuju gerbang kota, berharap bisa lolos dari kota Bintang Ungu dan menghindari sorotan. Beberapa prajurit pemberani justru bergegas menuju arah pertempuran, berharap bisa memancing di air yang keruh. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar peluangnya. Ini adalah kebenaran abadi. Di suatu tempat di bawah istana Bintang Ungu, Yi Wuji menyeringnya diam-diam dengan ekspresi panik di wajahnya. Ia tak pernah menyangka Yang Ke bisa sekuat itu. Ketika Li Moming yang dipaksa oleh kepentingan pribadi setuju untuk bergabung dengan Konsung Liang. Dalam menyerang Yang Ke, Yi Wuji mengira situasinya sudah tidak ada harapan dan siap secara mental untuk gagal. Keputusasaan menyelimutinya, namun kini ia kembali bersemangat. Dalam pertarungan antara tiga Raja Kekosongan, dua petarung kuat tingkat tinggi. Yang Ke secara mengejutkan mendapatkan sedikit keuntungan. Sementara Konsung Liang dan Li Moming jika digabungkan masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apakah Yang Mulia ini benar-benar sekuat itu?
Bahkan ayahnya, Zilong, khawatir ia tak mampu menandingi kemampuannya. Jiwuji penuhi rasa tak percaya dan kegembiraan. Sebuah visi masa depan yang cerah terbentang di hadapannya, dan Jiwuji hampir tak sadarkan diri karena kegembiraan. Dalam hatinya, ia mendesak Yang Ke untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, membunuh Gongsun Liang dengan pedangnya. Di udara, Yang Ke menyeka darah dari mulutnya dan merenggangkan tubuhnya. Matanya yang berkilauan menatap cakrawala yang jauh. Beberapa mil jauhnya, Gongsun Liang dan Li Moming keduanya berwajah pucat, menatap ngeri. Dalam pertarungan sengit itu, tak satu pun dari ketiganya mendapatkan apapun. Yang Ke memang mengalami luka ringan, sementara Li Moming dan Gongsun Liang sama-sama rentan. Bisa dikatakan bahwa ketiga belah pihak menderita kerugian. Hasil ini sungguh tak dapat diterima oleh Gongsun Liang dan Li Moming. Keduanya, jika digabungkan, hampir bisa melepaskan kekuatan Raja Kekosongan tingkat ketiga. Namun Yang Ke mampu menahannya. Bukankah ini berarti lawannya layak bersaing dengan Raja Kekosongan tingkat ketiga? Fakta ini benar-benar meruntuhkan keyakinan lama Li Moming dan Gongsun Liang. Perbedaan antara tingkat kedua dan ketiga hanya satu tingkat, tetapi perbedaannya sangat besar. Setiap tingkat kemajuan di ranah Raja Kekosongan membawa lompatan ke depan. Terlebih lagi, tatapan mata lawan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, melainkan semangat juang yang membara yang membuat Li Moming dan Gongsun Liang merinding. Orang aneh, macam apa ini? Mereka semakin sulit memahami Yang Ke. Tiba-tiba suara nyaring menggema dari langit. Itu adalah suara dua harta rahasia tingkat Raja Kekosongan yang beradu. Naga hijau zamrud berubah menjadi pedang tulang naga, dan makhluk seperti ekor rambut kembali ke wujud aslinya. Kedua harta rahasia berbentuk pedang itu terbang ke tangan masing-masing pemiliknya. Namun meskipun pedang tulang naga itu tetap utuh, tubuhnya yang berwarna hijau zamrud berkilauan dengan lingkaran cahaya. Belati Gongsun Liang, di sisi lain, telah kehilangan kilaunya. Jelas telah kehilangan energi spiritualnya. Sambil menatap belati itu, amarah Gongsun Liang membuncah. Luka-lukanya semakin parah. Ia memuntahkan seteguk darah, momentumnya melemah drastis. Saudara Yang, berhenti! Ekspresi Li Moming sedikit berubah, dan ia menatap Yang Ke dengan serius. Ia berbicara dengan suara berat. Benar-benar enggan melanjutkan pertarungan. Ia baru keluar dari persembunyian kali ini, dipercayakan oleh orang itu untuk melindungi keselamatan Jiwuji. Dipaksa bertempur dengan seorang pejuang dari wilayahnya sendiri adalah sesuatu yang tidak ia inginkan. Terutama karena lawannya adalah monster seperti Yang Ke. Anda bisa bertarung saat Anda bilang mau, lalu tidak bertarung saat Anda bilang tidak mau. Sungguh memalukan. Cibir Yang Ke. Jadi, apa yang Anda mau? Mari kita buat batasan. Kita bukan orang luar, jadi kita bisa mendiskusikan semuanya. Li Moming masih menganggap Yang Ke sebagai salah satu rekannya. Tampaknya masih memegang kredibilitas token yang mulia. Sangat mudah. Yang Ke menyeringai dan melangkah maju. Ayo bertarung, terlepas dari hidup atau mati. Saya akan pergi setelah pertarungan ini. Entah Anda bertarung sendiri atau bersama. Saya tidak peduli. Anda! Li Moming cemas menatap Yang Ke dan bingung dan berkata, "Kenapa Anda melakukan ini?" Dia tidak pernah menyangka Yang Ke akan mengajukan permintaan seperti itu. Ketika kekuatannya mencapai level alam Raja Kekosongan, semua orang umumnya akan menghindari konflik langsung. Karena tidak ada prajurit alam Raja Kekosongan yang mudah diganggu. Setiap orang punya kartu trup. Memaksanya tidak akan menguntungkan siapapun. Li Moming belum pernah melihat orang seperti Yang Ke yang benar-benar memaksakan diri untuk bertarung lagi. Saya baru saja naik ke tingkat kedua alam Raja Kekosongan dan jarang bertemu lawan selevel saya. Saya ingin sekali menguji batas saya. Yang Ke tersenyum tipis. Dan Anda adalah lawan yang tangguh. Omong kosong. Sebelum Li Moming sempat berbicara, Gongsun Liang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia melototi Yang Ke, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam dan berkata, "Dasar orang tua aneh. Masih mau main-main di usia muda? Apa Anda punya malu?" Awalnya ia mengira Yang Ke sudah tua, mengingat penampilannya yang masih muda.
Namun setelah percakapan mereka, ia langsung menyimpulkan bahwa Yang Ke pasti telah hidup lebih dari 1000 tahun. Kalau tidak, dia tak mungkin memiliki kekuatan sekuat itu. Jika Yang Ke yang baru saja naik ke tingkat kedua, mampu melawan 2 orang sekaligus dan menekan kekuatan gabungan dirinya dan Li Moming, Gongsun Liang mungkin sama saja dengan menabrak tembok dan bunuh diri. Percaya atau tidak, masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Yang Ke mendengus dingin. Melihat agresivitasnya, mata Gongsun Liang berkilat marah. Dan ia menggerakkan mulutnya, tetapi akhirnya tak ada kata yang keluar. Namun dia merasakan luapan penyesalan. Seandainya ia berhenti bertarung, tak akan ada masalah sebesar ini. Namun usahanya yang nekat untuk merebut kristal pikiran kekosongan dari tangan Yang Ke lah yang menyebabkan kekacauan berikutnya. Akibatnya, medan domainnya rusak. Kekuatan spiritual harta rahasianya terkuras habis dan tubuhnya terluka. 1 abad pengasingan diri sangat penting untuk memulihkan total. Tapi tak ada gunanya misalnya sekarang. Sehingga hati Gongsun Liang dipenuhi kepahitan. Jika kalian berdua tidak menyerang saya, maka saya akan menyerang lebih dulu. Yang Ke melihat ke sana, energi sucinya diam-diam beredar. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut dan ia melihat ke arah tertentu. Bersama dengan itu, Gongsun Liang dan Li Moming dan bahkan para tetua alam raja keusungan lainnya dari bintang ungu semuanya mengubah ekspresi mereka dan melihat ke arah yang sama. Di sana sesosok perlahan mendekat dari tepi langit. Awalnya tampak jauh, tetapi dalam sekejap mata ia berada di tengah medan perang. Pria yang datang adalah seorang pria tua, rambut dan janggutnya putih, mengenakan jubah linen yang bersih. Namun dia sama sekali tidak berwibawa, tampak seperti orang tua biasa. Tapi raut wajah Yang Ke sungguh serius, karena ia merasakan tekanan yang tak terbayangkan dari orang itu. Sesampainya di pusat medan perang, pria tua itu menoleh dan melihat sekeliling, kemudian raut wajahnya berubah muram. Semua orang yang dilihatnya tanpa sadar mengalihkan pandangan dan menundukkan kepala. Bahkan area yang luas itu sunyi. Suara jarum jatuh terdengar. Semua orang bahkan menahan nafas, takut membuat pria tua itu kesal. Setelah jeda yang lama, pria tua itu mendengus pelan. Suaranya terdengar biasa saja, namun seolah membangkitkan kekuatan misterius. Berdentuman bagai lonceng pagi dan genderang sore, berensonansi dengan hati setiap orang, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh mereka dan mempercepat aliran darah mereka. Alis Yang Ke terangkat, matanya berkilauan dengan cahaya terang. Jelas dia bisa menebak orang tua ini berada di alam raja kekosongan tingkat ketiga. Meskipun dia telah menduga hal ini sejak lelaki tua itu muncul, tetapi baru sekarang ia yakin bahwa ia adalah seorang raja kekosongan tingkat ketiga. Makhluk tertinggi di seluruh wilayah bintang yang bisa dihitung dengan 1 tangan. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak Yang Ke. Master Sekte Gila, Yi Donglei, pernah memberitahunya tentang kekuatan kultivasi dan jumlah master bintang ungu. Jadi Yang Ke tahu bahwa bintang ungu selalu memiliki seorang raja kekosongan tingkat ketiga yang memimpinnya. Dan pria ini adalah Master Sekte Gila. Senioritas lelaki tua ini begitu tinggi sehingga bahkan Jilong akan memanggilnya paman master saat melihatnya. Namun tidak ada yang tahu di mana dia berada karena tidak ada seorang pun di bintang ungu yang pernah melihatnya selama 200 tahun. Ada yang bilang ia sudah lama meninggal. Ada yang bilang ia telah berkelana ke wilayah paling berbahaya di wilayah bintang untuk mencari ilmu bela diri yang lebih tinggi. Ada pula yang bilang ia telah menghancurkan kehampaan dan telah lama meninggalkan wilayah bintang. Namun tak seorang pun menyangka bahwa ia telah berada di kota bintang ungu selama ini dan ia muncul kembali tepat. Pada saat ini, Gongsun Liang, Li Moming dan para tetua alam raja kekosongan lainnya akhirnya kembali tenang. Dengan penuh hormat mereka semua membungkuk ke arah Kuang Xing Song. Menyapanya dengan kesapaan. Salam Grandmaster. Para prajurit alam kembali kekosongan akhirnya menyadari siapa sebenarnya pendatang baru itu dan tak berani bersikap tidak hormat. Masing-masing membungkuk memberi hormat. Bagaimana kalian masih bisa menganggap saya sebagai Grandmaster kalian? Kuang Xing Song melototi kerumunan dengan dingin sehingga keringat dingin mengucur di dahi semua orang.
Bahkan Gong Sung Lian dan Li Moming yang tangguh pun menundukkan kepala, seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Tak berani mengucapkan sepatah kata pun. 200 tahun berlalu dan kalian semua telah dewasa. Kuang Xing Song mencibir. Anda telah menghancurkan kota bintang ungu seperti ini. Apa Anda benar-benar layak atas fondasi yang diletakkan oleh leluhur kita? Mendengar permintaan ini, semua orang gemetar dan keringat bercucuran. Jika saya tidak keluar dari pengasingan, apa Anda berencana untuk merobohkan istana bintang ungu ini? Kami tidak berani, jawab Gong Sung Liang dengan ketakutan. Kenapa harus saya lihat? Kalian semua sangat berani. Kenapa kalian berani bertindak, tetapi tidak berani mengakuinya? Kami tidak berbakti, mohon maafkan kami, Grandmaster, teriak Gong Sung Liang. Kami tidak berbakti, mohon maafkan kami, Grandmaster. Banyak orang berteriak serempak dari bawah dan sekitarnya. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kuang Xing Song meraung. Rambut putihnya bergerak tanpa angin, menunjukkan amarahnya. Cepat katakan pada saya. Gong Sung Liang gemetar. Tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat menceritakan semuanya. Di hadapan sosok tangguh seperti Grandmaster gila, Gong Sung Liang tak berani berbuat curang. Jadi ia berbicara tanpa melebih-lebihkan, hanya menceritakan kejadian hari itu dengan lugas. Mendengar tablet leluhur hancur, sekte Master Gila meluapkan amarah. Tekanan dahsyat menyapu seluruh ruangan. Beban tekanan itu seakan langit runtuh, membebani hati semua orang yang membuat mereka merasa cemas. Kemudian tatapan tajamnya melesat ke arah Yiwuji, membuatnya memuntahkan seteguk darah. Dengan keilahiannya, ia tahu bahwa tablet yang hancur itu adalah ulah Yiwuji. Sebuah penghinaan besar terhadap leluhur, dan ia tentu saja menuntut hukuman. Mendengar Yang Ke yang berhadapan dengan dua orang sendirian bukan saja tidak dirugikan, tetapi malah menang. Sekte Master Gila mengangkat alis dan menatap Yang Ke dengan penuh minat. Namun Yang Ke tetap tenang, bahkan menyeringai padanya. Setelah beberapa saat, Gong Sung Liang menyelesaikan ucapannya dan berdiri diam, menunggu dengan cemas. Sehingga suasana terasa berat dan tak seorang pun berani bicara. Sekarang, tempat Kuang Xing Song berada menjadi pusat perhatian semua orang. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Setelah beberapa saat, Kuang Xing Song perlahan berkata, "Mengapa saya belum mendengar bahwa bintang ungu saya telah mendapatkan yang mulia ketiga? Dari mana Anda mendapatkan token yang mulia itu?" Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, "Pertanyaan yang aneh, Pak Tua. Token yang mulia itu tentu saja diberikan kepada saya oleh saudara Zilong." "Dia memberikannya kepada Anda? Kapan dan di mana?" Tatapan mata Kuang Xing Song yang tajam tertuju pada Yang Ke dan bertanya dan dingin. Gong Sung Liang, Li Moming, dan yang lainnya menatap Kuang Xing Song dengan curiga. Bertanya-tanya mengapa ia menanyakan pertanyaan sepele seperti itu. Bahkan Yang Ke sedikit mengernyit. Dan dia merasakan firasat buruk. Tetapi tetap tenang dan bertanya, "Apa maksud Anda dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Tua? Anda tahu persis apa maksud saya?" Ekspresi Kuang Xing Song tiba-tiba menjadi gelap dan ia melangkah ke arah Yang Ke. Hanya selangkah tetapi momentum yang dilepaskannya bagaikan palu dahsyat yang menghantam Yang Ke. Bahkan dengan kekuatan Yang Ke saat ini, ia terpaksa mundur 3 langkah. Dan wajahnya memerah. "Di mana Zilong? Apakah dia hidup atau mati?" tanya Kuang Xing Song dengan suara berat. Mendengar itu ekspresi Yang Ke sedikit berubah, tetapi ia tetap diam. Pertanyaan Kuang Xing Song jelas menunjukkan bahwa ia mengetahui sesuatu atau telah membuat kesimpulan. Jawaban apapun darinya kemungkinan besar akan mengungkapkan kesalahan. Jadi lebih baik tetap diam. "Tidak bicara, apakah itu berarti Anda bersalah?" Kuang Xing Song mencibir. "Nak, Anda mungkin belum tahu ini. Menjadi seorang yang mulia di bintang ungu bukan hanya tentang memegang token yang mulia. Itu membutuhkan persetujuan saya. Tanpa persetujuan saya, Zilong tidak akan memberikan token yang mulia meskipun ia punya nyali untuk melakukannya. Tapi Anda memegang token yang mulia, tetapi saya bahkan tidak tahu Anda ada.
Apakah Zilong tidak menganggap saya serius? Atau ada hal lain yang terjadi? Jadi perlu Anda jelaskan. Mendengarnya mengatakan ini, Yang Ke tak kuasa menahan tawa dan berkata dengan santai. Mungkin saudara Zilong ingin menunggu sebentar sebelum memberitahu Anda. Lagi pula saya sudah mengembalikan token mulia kepada Tetua Agung. Bisakah kita berhenti di situ saja? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.